Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas kelas 11, yaitu tentang sistem koordinasi pada materi sistem saraf, mekanisme penghantaran impuls. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah mekanisme penghantaran impuls. Rangsangan atau impuls adalah suatu perubahan yang diterima tubuh baik dari luar ataupun dalam. Sel saraf atau neuron menghantarkan impuls dalam bentuk listrik. Reseptor adalah bagian yang menerima atau merespon rangsangan atau stimulus yang diterima oleh tubuh. Sedangkan efektor adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima. Sistem saraf berfungsi untuk memproses rangsangan yang diterima reseptor untuk meneruskan hasil olahan rangsangan atau stimulus menuju efektor. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme penghantaran lewat sel saraf. Yang pertama, jika tidak ada rangsangan, sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. Bisa dilihat di gambar ya, ini dalam keadaan polarisasi atau istirahat. Yang kedua, ketika ada rangsangan, sel saraf melakukan depolarisasi, yaitu pembalikan muatan sel dengan meningkatkan permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion Na+. Nah, ini adalah gambar ya, terjadi depolarisasi. Yang ketiga, depolarisasi menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Selanjutnya, yang keempat, seiring perpindahan daerah polarisasi, daerah yang telah dilewati impuls memulihkan muatannya dengan melepas ion K+. Nah, ini adalah gambar setelah terjadi perpindahan daerah polarisasi. Yang kelima, sel saraf yang telah dilewati impuls mengalami masa refraktor, yaitu tidak peka rangsangan atau stimulus karena melewati masa pemulihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur sinapsis sel saraf. Ini adalah gambarnya. Kita akan bacakan bagian-bagiannya. Yang A adalah tombol sinapsis, yaitu ujung akhir akson yang membentuk tombol. Yang B adalah neurotransmitter, yaitu zat kimia penghantar impuls antar sel saraf yang dihasilkan sel saraf prasinapsis. Jadi neurotransmitter itu dihasilkan oleh prasinapsis. Macam-macam neurotransmitter yaitu asetilkolin atau seluruh tubuh, dihasilkan oleh seluruh tubuh maksud saya. Kemudian yang kedua adalah noradrenalin pada saat sistem saraf simpatik ya, yaitu pada saat terancam. Yang ketiga adalah serotonin dihasilkan oleh sistem saraf pusat, dopamin dihasilkan oleh sistem saraf pusat. Yang C, bagian C adalah vesicle synapsis
yaitu kantung yang berfungsi menyimpan cairan neurotransmitter sebelum digunakan. Yang D merupakan membran prasinapsis tempat menghasilkan neurotransmitter. Yang E celah sinapsis. Yang F adalah membran postsinapsis. Yang G adalah reseptor protein, yaitu protein yang mengikat neuron transmitter. Selanjutnya kita akan membahas gerak yang dilakukan efektor terdiri dari yang pertama adalah gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang rangsangannya disadari dan diolah terlebih dulu oleh otak. Nah, ini adalah mekanisme gerak sadar, ada rangsang, kemudian diterima oleh reseptor, diteruskan oleh saraf sensorik, kemudian diteruskan oleh saraf pusat yaitu otak, kemudian kembali ke saraf motorik dan akhirnya menghasilkan efektor atau gerak atau reaksi atau gerak sadar. Nah, ini adalah mekanisme gerak sadar. Selanjutnya yang kedua adalah gerak refleks. Apa itu gerak refleks? Gerak refleks adalah gerak cepat atau tiba-tiba yang terjadi karena adanya rangsangan mengejutkan sehingga rangsangan tidak diolah terlebih dahulu oleh otak, jadi gerak spontanitas. Mekanismenya adalah rangsangan diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik menuju ke sumsum tulang belakang dan akhirnya menuju ke saraf motorik dan akhirnya terjadi efektor atau reaksi atau gerak refleks yang terjadi. Itulah mekanisme dari gerak refleks atau spontanitas. Oke, demikian tadi membahas tentang gerak ya pada sistem saraf. Selanjutnya kita akan membahas sistem saraf pusat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.